Tapi untuk secara pembulian secara fisik nggak ada ya sama sekali ya berarti ya? Pembulian secara fisik, oh dipukulin ya? Dipukul. Nggak ada lah, nggak sopan namanya lebih tua mah. Lu kalau punya cewek begini, Wah gas gua! Mau kalau weekend kayak gini kayaknya maskeran enak mau. Cuman ada satu mau. buat lu dah. Ah enggak lah, gue lagi udah semalam kan. Gua nih. Iya. Beneran nggak tuh? Beneran, sumpah. Muka gua udah banyak kerutan nih. Iya nih. Kayak daripada pakai masker, pakein softtek dah, anti kerutan. Berdarah. Muka gua begini, pakai softtek begini. Anti kerut, anti bocor. Nah, kebetulan dia menghilangkan kerutan. Oh dia. Oh belum tahu. Ini lu nih masa saat megang ulukan begitu? Emangnya sih gimana? Bukannya Lu mau masak apa sih, Mel? Mau buat nasi liwet. Oh. Terus segini kan goyang-goyang gini kan. Sini jadi mau maskeran atau nasi liwet? Udah kebuka nih. Ya udah dah, biar awet muda. Iya. Bukannya lu awet tua ya? Tapi dijamin awet tua. Tapi dijamin Lompat. basah banget ini. Ya harus basah tuh, mau. Basah banget. Kenapa basah? Soalnya ekstrak lidah buayanya itu menghilangkan kerutan. Itu, Blay. Mancing built-in, bagus. Iya. Tapi ini muka Senderan. Gak usah banyak ngomong, senderan. lepek banget itu. Senderan. Kenapa warnanya hitam ya? Jadi Kayak ingat apa akhlak gitu? aku kayaknya. Nah. Gue udah degan ya. Kor yakin Kor? Enggak yakin gua, sumpah. Kor muka gue Ih, kenceng kalian ada nih. lepek ini. Enggak. Maskeran mulu, gue lagi masak. Biar kagak awet muda, dibantu. bro. Nah, siap-siap ya. Ya. Nah. Waduh. Nempel lo langsung lo. Mau nyamperin dah. Bentar. Ini efeknya apa ini? Mau pakai ekstrak bawang putih nggak? Nggak usah, makasih. Meningkatkan kolagen kulit. Kolagen ya? Kolagen apaan sih, Kor? Kolagen tuh Kolagen. itu. Apa namanya? Kalau bulan puasa. Itu kolak gitu. Kolagen. Kori mulai udah mulai Udah. ketahanan ya sih. Udah mulai kibau gua. Ya. Basah ya? Meningkatkan vitalitas pria loh ini. Iya, nyambung dari sini ke otak ke bawah. Gue kayak asistennya Sinterklas siapa namanya? Emang ada asistennya? Ada yang hitam itu gitu. Ini dong kumisnya. Oh iya, kumis. Nih, pakai ini. Ah, masa? Buset. Tapi emang penting banget ya kayak Tapi gini. gimana rasanya pakai masker? Tolong lah ini. Itu copot. Nah, Copot. coba sama Meli. Mel! Bawa putih, Mel. Sebu banget kayak ngusir setan lu. Tapi gue gak sabar nih, jarang-jarang nih Meli masak nih. Iya, biasanya beli jadi lu. Iya, bisa beli jadi lu. Kalian aja nggak tahu bakat. Wih, Dava. Temen gua nih, Mau. Kan temen lu nih. Iya. Apa kabar, Om? Gua baru Baik. Sehat, Om. Oh, ada om. Halo, apakah di sini ada yang namanya Bang Kima? Aku ini aku. Aku ingin sekali belajar dapur denganmu. Halo. Halo. M Dapperman emang, M Dapperman. Rubberman Mau, aja temen gua duduk sini dong, Mau. Ring dapur Di situ. laki-laki. Ayo ke Gue sini duduk aja. mana? Aduh, dari mana, Dava? Bau itu Dari Serang. Oh, dari Dari Serang. Serang. Rumah asli di Serang berarti. Rumahnya asli, asli Jogja, tinggalnya di Serang gitu. Oh, si Jogja. Ke Jakarta karena? Karena Ke Serang, sorry. ke Serang karena kerjaan dulu. Oh, kerjaan dulu. Bokap. Oh, bokap. Iya, bokap gitu. Terdampar di sana. Jadi udah stay aja di sana ya? Iya. Ini bikin ilmu di Serang kan bisa ilmu. Ngomong sama orang tua gak ada sopan-sopannya lu. Oh, Lu nggak tahu, lu nggak tahu. Nggak tahu apa emang? Siapa? Nggak tahu lu. Nggak tahu nih. Kenapa? Nggak gaul deh. Nggak tahu lu. Sekarang Yang emang sopan kita orang timur ya, Om ya. Tapi lagi. kalau Puspa katanya dari Sumatera itu bener. Iya benar, saya dari Sumatera Barat. Sekarang stay Oh, tinggal di mana? Padang. Orang awak nih. Ya orang awak, tapi aku Mandeling bukan Oh, Minang. Mandeling. Ya. Itu pindah dulu dong. Apa Meli? Di Gimau, sebelah Ini Gimau. boleh dikelep ya? Boleh dikelep? Enggak, efeknya emang secepatnya itu sih 3 menit doang cukup. Emang apa sih ini nama produknya? Asik banget. Juga. Awas lu. Wow. Bisa pas begitu. Iya, emang udah tahu dia koordinatnya. Kalau Puspa berarti di Jakarta tinggal di mana? Aku di Cibitung, Bekasi. Oh, di situ Bekasi. Oh, Bekasi. Suaranya lembut banget itu. Minum softener berapa? Tapi Foto kali lu ya? harus tebak. Lu harus tebak. Dia umur berapa? Kelahiran berapa? Terus tebak. Maaf nih Om ya. Iya. Mau dong. Kayak guru penjaskes saya nih Om. 48.
Salah. Lagi 48 masih kemudaan kali. Kemudahan. Masih kemudaan. Lima- Jadi enam, emangnya lima berapa? 67. 67 loh. 67 masih sehat banget Om ya? Iya, namanya 67 masih sehat pensiunan banget. abri. Ini beneran Kagak beneran lah. Abri. Beneran 67 umurnya. Sebenarnya lebih ini sih, lebih apa ya? Lebih tua gue daripada dia. Hah? Serius lo? Iya. Cuman sebelum lanjut itu gue pengen nanya ada hal apa namanya yang menarik dari Puspa. Puspa tuh dulunya di Malaysia. Malaysia. Iya. Iya benar. Oh, di mananya? Di mananya? Iya, kayak gitu loh cara bilangnya. Saya dari dekat Hulu Langat, awak paham tak? Wah, betul. Paham sama lah. Kalau sama lah kalau mak gitu lah. Oh iya ke? Iya. Bolehlah kita pergi Malaysia lagi kan makan nasi lemak lagi sedap. Nak pengen sangat lah makan nasi lemak. Salam lah untuk Ayah Susanti. Ada lah dia. Apa hal kau buat tuh di Malaysia? Saya kerja kat sana. Nak kerja apa ke? Kerja jadi koki, chef. Nak chef sana ke? Ya, Oh, di resto mana ke? dekat kedai-kedai kecil je. Oh, kedai-kedai kecil daerah mana tuh? Dekat Hulu Langat. Oh, Lulangan. Kan tadi saya dah cakap dah. Betul. Salah. Tapi kerja di Malaysia berapa gajinya tuh? Puspa kira-kira sekitar Dulu berapa? satu hari itu RM60. Oh, RM60. Berapa tuh? 180. Oh, 80. Tergantung nilai tukar ringgit ke rupiah sih. Ini kamu di Malaysia itu sendiri memang pure kerja atau ada tujuan lain kah? Ada tujuan lain dulu, aku ke Malaysia tuh tujuannya berobat gitu. Nah, kebetulan kan aku ada keluarga di sana ya. Ada. Ya benar. Nah, pas ke sana berobat tapi memang belum ada obatnya. Terus karena memang aku udah di sana dan cari kerja di sana kan emang gampang ya. Iya. Aku sekalian kerja di sana itu. Oh, berapa lama Kak di sana di Malaysia? 7 tahun. Oh, nomornya dari lama juga 7 tahun ya. Iya. Dari umur berapa itu kalau boleh tahu? 20 tahun. Oh, dari 20 langsung ke Malaysia. Berarti balik ke Indonesia 27 tahun. Iya, dong? 27. Kenapa pengen ke Indonesia lagi? Bukannya di luar negeri katanya lebih enak tuh di Malaysia Iya, kan? lebih enak di sana tapi disuruh ibu pulang. Oh, orang tua masih di sini berarti? Iya, masih. Oh. Emang kalau Kalau berobat di luar negeri sekali berobat berapa itu? Kalau dulu sih udah lupa juga ya, tapi kan kita konsultasi dulu. Cuman karena kata dokternya obatnya memang belum ada gitu. Pernah disaranin mungkin jalan satu-satunya operasi katanya, tapi aku nggak tahu juga operasi ini bisa kembali ke semula atau enggak atau sembuh. Aku juga nggak tahu juga kata dokternya. operasinya operasi apa tuh? Mungkin operasi plastik kali ya. Ya, Plastiknya apa? Plastik STNK? plastik resek. Kalau plastik STNK biasanya setiap tahun berpanjang tuh. 5 tahun pemutihan biasanya bisa tuh. Tapi kayak ada obat-obat yang harus dikonsumsi kan? Kalau dari aku usia kurang dari 10 tahun sampai usia kurang lebih 25 tahun masih mengkonsumsi obat. Sekarang? Dan sekarang udah enggak. Udah enggak. Berarti sekarang umur berapa berarti? 28. 28. Nah, coba tebak nih berapa? Tadi balik lagi. Tadi kan jujur 67 katanya dia. Ada. Berapa yang bener Om? 22. Oh, 22. Ah serius Om? Tahun ini udah ulang tahun belum? 2001 berapa sih? Tahun ini 22 ya? Ya, 22. Udah ulang tahun berarti? Udah. Februari. Kemarin. Kok mukanya bisa kelihatan lebih tua gitu kenapa Om? Apa tidur di beras? Enggak, orang biar awet muda udah biasa. Awet tua sekarang. Awet tua sekarang. Katanya teman tuanya. Beras. Lu kira anak orang mangga? Oh, itu penyakitnya itu munculnya dari bayi kah atau udah umur berapa gitu baru ketahuan itu? Dari lahir. Oh, dari Dari lahir udah tua. Berapa penyakitnya coba? Bukan penyakit ya, sindrom ini. Oh, Oh, sindrom. Kalau gua kutis laksa. Tapi Kutis katanya laksa. Kapuspa beda sih. Oh beda? Itu bedanya beda. apa? Beda. Kalau aku dulu disebut progeria. Progeria. Iya. Umur 10 tahun ya, Iya, baru. 10 tahun. Baru Oh berarti dari bayi belum ya? Sebelumnya enggak? Dari bayi enggak. Dari bayi aku sampai usia 10 tahun tuh normal. Nah, di usia 10 tahun itu tepat di aku kelas 5 SD baru ada perubahan. Itu instan atau perlahan? Enggak, perlahan. Sempat ada keluarga yang bilang, wah mungkin dia ada pengaruh klinik. Kiriman Lu ngomong begitu. orang begitu orang setor ke orang Indonesia ya kan? Kalau dari orang-orang sih bilangnya mungkin ini guna-guna atau Iya apa. kan, biasanya ada ngomongan ya. gitu kan biasanya. Iya. Tuh. Tapi kalau dari kita Science sendiri, ada. kalau misalkan dari keluarga sendiri nggak ada sih mikir-mikir kayak gitu. Cuman ya heran aja gitu kenapa di usia aku kelas 5 SD itu tiba-tiba telinga aku jadi lembek gitu. Oh, itu nggak ada pengaruhnya gara-gara apa kah? Atau gara-gara virus? Atau gara-gara apa gitu? Nggak ada pengaruh sama sekali. Oh, baru terdeteksi. Tapi di kedokteran ada. Kalau dulu aku kan awalnya biduran ya. Ini bukan bermaksud buat semuanya, bukan bermaksud aku bikin semua orang overthinking Iya, enggak. iya. Tapi kan yang namanya biduran itu banyak orang menderita biduran Betul, ya. betul. Nah, Aku juga pas- dulu sempat waktu kecil biduran. Sorry, biduran tuh apa lagi? Gua nggak Itu tahu. yang nyanyi dangdut di Biduran Pantura. lagi bangun.
Tetangga sebelah nih, tetangga sebelah. Pulang kata bentol katanya. Iya. Berisik kali nih. Udah Bel nih, ayo masuk rumah. Terus malum, kosan kita kan lagi ngebangun. Ah, Niatnya mau pakai perluasan. 81 Ya tingkat. dong. 2 tingkat ke atas sisanya ke bawah. Konsepnya apartemen ya. Kali bata. Berlindung dari World War anjing. Jadi videoan kamu gatal tuh? Oh, nggak gatal, cuma dia bentol-bentol gitu, gede-gede segede uang koin gitu yang 100 itu kan pada merah-merah gitu. Tapi ini dia nggak terkelupas, enggak, cuman dia merah-merah bentol-bentol doang gitu. Nah, nggak lama setelah itu telinga aku jadi lembek. Dia pertama kena di telinga gitu. Nah setelah itu kita kan heran dong, lah ini kenapa gitu kan, kok bisa seperti ini gitu. Terus diperiksa-periksa ke dokter, kata dokternya ini cuma alergi dingin biasa katanya. Terus aku dikasih obat, bahkan obat itu udah kayak jadi makanan pokok aku. Berapa banyak obatnya kalau boleh tahu Kak? Banyak, nggak bisa dihitung lagi. Oh ada 8 atau 12 butir gitu ada? Obat sekali minumnya. Dalam Dalam 10 mungkin ada juga cairan yang harus aku minum, entah cairan apa. Kamu tuh menghabiskan lumayan uang ya? Iya banyak sekali. ya. Karena memang kita kan juga tinggal di kampung ya, jadi kalau di kampung itu jauh dari kota, terus kita mengandalkan misalkan di puskesmas atau dokter-dokter yang ada di situ gitu. Kalau misalkan untuk ke kota yang besar gitu, kita belum pernah sih gitu. Iya. Cuman maksudnya kalau dari fisik kamu sendiri itu ya maksudnya seperti umur 27 aja, apa enggak? Seperti umur 28. Iya 28, maksudnya kayak olahraga atau apa segala macam. Suaranya pun suara inian banget. Adem banget suaranya. Adem Genzi Serius. banget suaranya. Iya. Gue kalau jadi customer service nih, kalau ibaratnya biasa dimaki-maki, pas ngomong dia jadi adem kita ya kan. Adem banget. Enak. Oh, ini gimana nih sinyal nih? Ya misalnya gue jadi customer service ya, gue Iya. jadi orang menelpon. Halo, ini gimana sinyal bisa marah begini sini provider? Maaf, sisa pulsa yang Anda miliki tidak cukup. Nah cukup ya Mbak. Apa deh Mbak? Iya, kalau kurang saya pakai nasi aja. Makasih Mbak. Kenyang. Adem banget suaranya. Berarti lu dari kalau kasus case lu berarti memang dari awal udah kayak gitu. Awalnya apa tuh yang orang penyakit gendut namanya obesitas. Obesitas. Disangka obesitas sampai umur 6 bulan. Terus habis itu umur 1 tahun udah sih kulitnya makin mengendur gitu. Makin mengendur jadi 6 bulan, 7 bulan gendutnya ngurus, badannya kurus tapi kulitnya tetap bergelambir kayak gitu. Tapi ada istilah kedokterannya ada tadi yang lu sebutin ya? Iya, sindrom namanya, bukan penyakit. Oh iya, sindrom. Iya. Tapi sorry kalau di operasi plastik misalnya nih, bisa kan biasa kalau operasi plastik bisa mengencangkan apapun. Bisa nggak dikencengin lewat operasi plastik? Bisa sih, tapi resikonya kendur lagi buat apa? Oh. Kayak gitu. Berarti nggak permanen ya jatuhnya ya? Kagak. Enggak, 3 bulan doang paling. Oh, 3 bulan doang? 6 bulan, kayaknya ya. Ditarik gitu misalnya pipi lu kasih cetrek kejepetan gitu bisa nggak? Bisa. Step gun gitu. Setrika. Nah, ada perawatan khusus nggak kalau lu? Nggak ada. Nggak ada ya, maksudnya lu pun maksudnya ngerasa kayak ya lu seperti feel dulu aja gitu. Iya. Dari stamina segala macam. Iya, betul. Tapi kayaknya lu udah berdamai sama diri lu sendiri, kayaknya lu fun aja kalau gue liat tuh. Emang Enjoy aja tuh. ya udah kayak orang tua aja. Gimana ya? Kalau ngaca kayak orang tua, udah gitu-gitu aja Yang sih. penting jiwa gue masih Muda. Awet tua jadi sekarang udah nggak zaman awet muda. bro. yoi. Gitu. Bener. Tapi kamu nanya nih, pernah nggak dapat pembulian nih bagi kakak-kakak berdua nih? Pernah nggak dapat pembulian yang sampai buat sakit hati banget gitu? Dan cara ngatasinnya itu gimana? Enggak ya, kalau aku nggak pernah ya, soalnya gua nggak pernah ya, gua nggak pernah karena apa namanya, di SMP dulu ledek-ledekan aja kan, misalkan ledek tua terus temen gua hitam, keling gitu, udah begitu-begitu aja hidupnya ledek-ledekan, jadi kesannya nggak terbuli. Kalau dibully kan tua lu terus gua nangis. Iya. Begitu. Tapi untuk secara pembulian secara fisik nggak ada ya sama sekali ya berarti ya? Pembulian secara fisik, kalau dipukulin ya Pukul. nggak ada lah, nggak sopan sama yang lebih tua mah. Lucu. Ya bagus. Bagus apa? Dapat beat baru ya. Kalau Bos Mas sendiri, kan katanya kan 10 tahun baru ingin kan ada perubahan tuh. Iya. Ada tanda-tanda pembulian nggak sejak pas ada perubahan itu? Kalau yang dibully secara fisik nggak ada, tapi kalau diejek pernah.
itu tepat di pertama kali telinga aku lembek kan, diejek nih kayak gini, Puspa telinganya lembek kayak nenek-nenek. Aku kan orangnya bukan kayak yang langsung nangis, kayak gitu enggak. Aku ambil batu, aku kejar gitu. Jadi aku main kali kakak ini rupanya. Langsung nangis sih. Iya, aku ambil batu, aku kejar. Jadi mereka takut gitu. Defense lah ya, self defense ya. Iya, kalau di SMP SMA yang secara face to face sih nggak ada. Cuman kalau misalkan aku lewat dulu, aku badan aku kecil gitu. Diliatin nih, atau misalkan orang yang belum pernah lihat aku diliatin dari atas sampai bawah. Ya orang aneh dong kan, badan usia muda tapi mukanya ibu-ibu gitu kan. Pasti orang juga, misalkan kalau aku juga mungkin aku pasti heran loh, ini kenapa? Pasti kayak gitu kan. Sama juga mungkin. Apa-apalah kak, kadang memang orang-orang tuh kayak gitu ngebully tapi nggak tahu dirinya sendiri juga gitu. Iya, Belum tentu yang ngebully itu lebih baik dibanding yang dibully. Iya. Oke, semenjak behel kan jadi pinter ya. Jadi beda vibe-nya. Takut di gigi kali ya. Aduh, udah deh, gue mau ambil minum dulu ya. Ini makanan lu nih. Nah, gua gak sabar pengen makan nasi liwet. Kita balik lagi nih ke Puspa. Puspa kan di Malaysia cukup lama tuh. Ceritain dong ke apa hal menarik di sana. Kalau untuk hal menarik sih, menurut aku semua orang di situ baik ya. Yang dilakukan walaupun aku berbeda gitu, tapi orang-orang di sekitar situ nggak menganggap aku berbeda gitu. Nah bahkan bos aku itu udah nganggap aku kayak keluarga sendiri. Wow. Bahkan kunci tempat aku kerja itu aku yang megang. Oke. Wow. Di sana tinggal berarti sendiri. Enggak, sama keluarga juga. Ada keluarga. Iya, ada kakaknya ibu aku menikah di sana dan udah menjadi orang sana gitu, dan aku tinggal sama mereka. Oh, oke. Iya. Yang pertanyaan penasaran gue tuh, di keluarga lu lah, lu dulu nih. Ada nggak yang ngalamin kayak lu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lu punya kakak adik? Ada dua. Ada 2. Normal. Oke. Ada 2 normal. Kalau Puspa sendiri? Aku kakak beradik 6 orang dan cuman aku aja. Di keluarga besar semua cuman aku aja. Emang kalau dari lu berdua nih, nggak ada yang pernah nyari tahu apa sih sebenarnya faktornya? Kan pasti biasanya kalau di scanning gitu ada lah gitu. Ada nggak kalau dari lu? Ribet dulu tuh mau scanning 2001 ada yang 1 tahun setelah itu teknologinya belum canggih. Padahal udah rumah sakit besar di Jakarta. Jadi gue cuman kayak kelinci percobaan aja, dibolak-balik udah gitu ya terus sampai mateng. Gitu udah. Nah, jawabannya nihil dari mereka. Jawabannya cuman ya saya sudah berusaha sekuat mungkin. Oh, Gitu, kayak gitu klise aja. kayak di sinetron. Sinetron. Iya. Ujung-ujungnya nggak ketemu. Gitu sih. Kalau dari Puspa sendiri? Sama aja, apalagi kan aku tinggalnya di perkampungan ya, bukan di perkotaan. Nah, Maju cuman banget ya. iya, apalagi di waktu aku kelas 5 SD tuh tahun berapa entah aku lupa gitu, 2000 baru berapa ya gitu. Aku nggak ingat, dan emang pada zaman itu juga belum secanggih sekarang, cuma dikasih obat seperti yang aku bilang tadi, hanya obat itu udah sebagai makanan pokok gitu. Entah apa fungsinya pun aku tidak mengerti gitu. Tapi lu pernah ngerasa menyalahkan orang tua nggak sih? Mama, kenapa aku begini? Apa yang mama perbuat selama ini? Kalau untuk menyalahkan orang tua enggak, tapi ngerasa kayak Tuhan itu nggak adil pernah. Itu tepat aku di waktu SMP ya. Di situ kan udah mulai pemikiran udah mulai luas ya. Apalagi aku di waktu SMP itu ngekos, bukan di kampung, ngekos. Nah di situ aku udah mulai rasa kayak kok Tuhan itu nggak adil banget sih sama aku, salah aku apa gitu. Dan terus kenapa di semua keluarga tuh nggak ada, kenapa cuma aku aja gitu. Pernah ngerasa kayak gitu, pernah. Di balik aku yang sekarang itu pernah nangis sendiri gitu, pernah. Jangan berpikir kayak gitu. Ada pepatah Thailand yang berbunyi kap kolai nana makal ya hap hap nolai hap penang hap. Artinya apa, Kor? Bersyukur. Aduh, masa gue ngomong panjang banget. Emang gitu. Iya, artinya bersyukur. Masih hidup sekarang kan? Iya, betul. Jadi, masih bisa makan, ketemu Kimau. Kita minimal jadi kayak Raffi sama Irfan Hakim lah. Gue bikin sedih, lu nggak gali. Biar kita menarik penonton mama. Iya, bener. Nah, kalau dari lu sendiri gimana tuh? Pernah nggak sih ada kepikiran kayak, anjing kenapa gue tua ya bangke lah gitu? Iya pernah. Tapi nggak nyalain siapa yang mau disalahin ya? Iya. Anjing kenapa gue tua ya? Tapi lu pernah ketemu yang kayak lu lagi nggak? Gue kira jawabannya setenang itu, gue tenang aja. Anjing kenapa gue tua? Tetap insecure, tetap kepikiran, overthinking. Pernah gue ketemu yang mukanya sama gue tapi jauh di Aceh. Nah, tapi gue tuh takut kalau
ada spesies lagi kayak gua. Spesies ras lain ya? Ras lain. Jadi kayak cabang. Soalnya nama TikToknya dia tuh Muklis Kutis Laksa Aceh. Ntar kalau misalkan muncul lagi Kutis Laksa Padang, ntar Serang, Pandeglang, franchise. Jadi komunitas. Nobarnya Benjamin Button mungkin. Misalkan ya. Bener. Tapi sejauh ini baru satu yang ketemu Kutis Laksa. Cabang Aceh. Cabang Aceh. Bener, baru itu yang Tapi ketemu. dari tadi kenapa gue ngeliat orang kayak enjoy, santai, dan bisa lempar beat-beat punchline. Ada niatan lu jadi seorang entertainer? Apa film, apa syuting iklan atau dan komedi? Ada passion? Ada. Mau nyoba stand up. Wah, gue support sih asli. Gimana? Tapi beres sidang dulu. Sidang apa? Sidang kuliah dong. Oh iya. Di BINUS. Oh, di Bino. Oh, Bina Nusa Kambangan. Nusantara. Bina Nusantara situ. Jurusan apa? Jurusan komunikasi. Oh, gokil sih, pantas komunikasinya aman dia. Gitu. Kalau Puspa sendiri pendidikan Sampai SMA aja SMA aja. SMA di luar kota? di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Waduh, keren kali. Tapi ngomong-ngomong masalah suka, selain lu suka Mary kan lu sangat Ngefans menggemari nih Kori. sama Kak Kori. Iya. Apa sih yang lu sukain dari Kori gitu? Apakah karena pemikirannya cabul? Jelas lah, apalagi. Apa dia namanya Pasti, Kori pasti. yang nggak bisa ngaji? Namanya doang Kori. Tapi gak bisa sunat. Gua ini dulu tuh nonton video-video reaction lo, lucu aja, gokil. Terus kokur. Terus kata pas awal-awal Iya. muncul di TikTok, sebelum katak bijer viral, suara kita kembar, bro. Coba kalian ngetes suaranya contohin. Kita coba suaranya. Nih, halo. Halo. Oh iya. Kayak gitu. Nah, coba satu kalimat kor. Halo Nexera, gitu aja lah. Coba. Halo Nexera. Berat ya? Suka yang berat? Suka gak? Kok goyang? Oh iya. Maksudnya apa nih mau gini mau? Maksudnya apa? Enggak lah, ini bangku goyang. Tapi baik. Tapi terbayang di pikiran lu untuk melakukan hal itu dengan suara yang berat. Maksudnya gimana? Ada nggak fetis lu gitu Dia membayangkan? kan suara apa bener? Iya. Cermin tuh dia bayar gak ada. Mau nggak Mel? Ya mau. Telepon tuh, Mel. Kalau Puspa, ngidolain siapa? Indonesia apa kak? Artis gitu. Iya. Terserah artis atau daber gitu. Atau profet gitu boleh. bebas. Boleh bebas. Siapa? Aku Rina Nose. Rina Nose. Rina Nose. Ini tanpa direncanakan, kita datangin aja langsung Daus Mini. Kenapa lu suka sama Rina Nose? Soalnya dia lucu gitu dan bisa menirukan beberapa suara dan pokoknya aku suka aja gitu, nggak tahu gimana menggambarkannya tapi emang suka aja gitu. Kalau Kenapa? Tapi suaranya lembut banget, Iya, enak. iya, banget. Ada tawaran-tawaran daber-daber gitu kan? Untuk ini belum sih, dulu pernah tapi udah selesai gitu. Cuman waktu itu untuk ngisi konten YouTube sih yang pengisi suaranya gitu. berarti itu jatuhnya VO ya? Voice Iya over. lebih ke situ sih. Elsa Frozen. Iya, Coba. Bisa apa aja Libido. kak? Libido. Libido. Apa gimana tadinya? Lo lagi Kita kesini kan kemana anak masa libido aneh banget. Gue ngedenger itu. Bisa niruin suara apa aja kalau boleh Iya. tahu nih? Misalkan Dan Doraemon. Suara apa aja? Atau Dora. Doraemon bisa. Coba. Sebenarnya tergantung mood aku sih kalau Oke. suara. Mood Nih, apa? Mood apa kita sekarang? bikin beberapa dialog dulu ya. Oke, siap. Halo, apa kau mendengarku? Oh iya, aku mendengarmu. Apa kau seorang putri? Iya, aku seorang putri. Tunggu, kau melihat Nobita? Ya, aku di sini. Kenapa kau mencariku? Aku tidak tahu Nobita. Siapa dia? Aku juga tidak tahu Nobita. Sepertinya itu adalah teman lama kita.
Oh tidak, aku baru saja datang ke sini teman-teman. Ya sudah, kita sama-sama saja walaupun tidak saling mengenal. Ya sungguh, aku juga ingin berteman dengan semuanya. Keren banget anjir, keren banget. Gila. Wow. Masih bisa loh itu loh. 2024 dicari lu, suara lu banyak. Buat pemilu. Buat pemilu. Suara lu aja anjir. Udah mulai sadar kalau saya punya bakat itu tuh dari kapan tuh Kak? Sebenarnya berjalan kayak gitu aja, aku nggak tahu kalau misalkan ini sebuah bakat gitu. Cuman kalau waktu dulu kan banyak kartun-kartun ya. Aku kayak suka aja kalau misalkan suaranya lucu, aku kayak suka aja ngulang lagi kata-katanya gitu. Iya. Berarti seiring berjalannya waktu ya, kalau misalnya tahu bakatnya sendiri. Suaranya unik-unik, ini suaranya kayak Kori, suaranya Puspa juga unik. Misalnya nih, iklan radio, kamu mempromosikan jus namanya jus cap Kori. Jus cap. Dapat gua sih. Jus cap Kori. Coba kalian dengan suara kalian masing-masing promokan jus ini. Coba kamera, standby, rolling, and action. Jus cap cori, rasanya nikmat dan bergizi, dijamin tidak ada sianida. Lu udah pada dengan suara Kori enggak? Suara Kori. Coba react Kori. Jus Tapori, Square Living. Suaranya mirip banget ya anjir. Kak Dava, katanya sering nongkrong nih, nggak bisa diam kalau di rumah. Kenapa nggak bisa diam di rumah? Gabut di rumah, nggak tahu ya, pokoknya harus ketemu orang rame, harus ketemu orang banyak gitu. Kalau sendirian tuh udah gabut, ntar ujung-ujungnya ke Twitter. Iya dong. Iya dong. Lo tau nih, awalnya dari Twitter, terus lari ke VPN kan, biasanya kayak gitu. Om itu tuh gue tau tuh yang om itu gue tau tuh. Biasanya kalau nongkrong kemana emang? Circle-nya berarti ini banget ya, banyak ya circle-nya ya, Circle K ya? Nongkrong ke warkop, udah kafe, Oh, gitu-gitu aja. warkop ya? Terus ngobrol, ngelawak, udah pusing kan kalau di rumah. Oh pakai sepatu Salomon ya berarti ya? Kenapa Oh tuh? sombongnya, yang 4 juta itu. Cuma buat pamer doang. Pamer. Mabuk. Mabuk ya? Nganget. Nganget. Bahasanya nganget anjir. Puspa masih enjoy dalam circle ini? Enjoy ya? Aku juga nggak risih sebenarnya. Kamu kan tahu aku anak rohis. Aku juga risih. Anak rohis itu paling banter ngomonginnya futsal, panitia futsal. Kalau di sekolah. Tapi kalau Puspa sendiri biasa nongkrongan di mana? Di tempat kosan teman juga atau ada punya tempat kafe langganan? Aku kalau di Bekasi ini sih jarang ya, soalnya kan aku di sini juga baru belum mengenal banyak orang gitu. Tapi kalau di kampungnya biasa, kadang ke rumah teman, tapi lebih banyak di rumah sih. Soalnya kan di rumah ada ibu, bapak, sama adik-adik aku juga. Satu keluarga berarti di Bekasi ya kayaknya? Oh enggak. Enggak, dia ngekos. Oh iya ngekos? Enggak, bukan ngekos, tinggal sama abang sepupu. Oh, anak bang sepupu juga. Pernah ke Kopi Mani nggak di Bekasi? Enggak. Kopi mani apa tuh? Gue baru tau. Ada tempat kopi di Bekasi. Culture tuh. Maning, bukan mani. Oh, Mana sih? Mani tuh duit. Iya, emang duit maksudnya. Emang habis ngeluarin itu dapat duit. Iya. Dava kan sebagai anak pertama nih. Aduh, sakit. Gimana nih rasanya sebagai anak pertama nih merasa banyak beban gak sih lo? Di pikul lo? Nih, kayaknya mohon maaf ya kalau dari tadi pertanyaannya saya jawab enggak. Iya. Emang saya begini. Iya. Nggak ada beban apa ya, beban. Apa tadinya ini nggak ada, sejak tuntutan, tanya jadi ada gitu. Tadinya nggak ada nih. Kan tuntutan sukses ya kan, apa namanya, anak pertama gitu. Biasa Malu aja. aja kalau anak pertamanya gembel gitu sih, paling udah sih beban itu aja. Kalau kulit nggak ada kecemburuan gitu. Oke, mari sama-sama kita bersulang untuk kesuksesan Dava dan juga Puspa. Mari sama-sama kita bersulang untuk kesuksesan. Cheers. Untuk kejayaan dan semuanya yang terbaik. Ini circle apaan sih? Heran deh gue. Kata-kata White Rose. dari orang tua apa sih yang kakak ingat nih dari Kak Dava dan Kak Puspa? Kalau aku sih tetap menjadi orang yang bersyukur, karena dengan kita bersyukur kita akan lebih mencintai diri kita sendiri dan lebih menghargai apapun. Kalau lu apa? Oke, mata lu biasa aja lihat ya.
Arah lu beda. Tapi ya. Arah lu beda. Kalau lu apa yang inget dari orang tua kata-katanya? Itu gua. Tapi gue ngeliat lu, sejak lu ngeliat Meli, muka lu jadi ketarik cuy. Bentar lagi sembuh deh. Bangsa dia. Sindromnya hilang. Sindromnya hilang. Aduh. Apaan ya orang Sindrom itu? bisa sembuh dan jadi muda lagi lo gitu. Dan lupa sholat. Gue ngomong itu terus. Bokap nyokap, jangan lupa sholat ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari orang tua lu sendiri, ada nggak kayak paksaan dipaksa nikah atau apa gitu? Pernah nggak? Dipaksa nikah. Iya. Maksudnya? Kayak disuruh tuntutan apa mau nikah. Tekanan. Kalau nggak gue yang nggak neken nih. Apa? Kalau nggak gue yang neken. Tekan aja. Kok pasrah anaknya ya? Tapi gue penasaran sih, sebenarnya lu tuh sibuk apa sekarang selain kuliah? Kemarin lagi ngumpulin persyaratan sidang nih sekarang kan. Iya. Persyaratan sidang karena beres kemarin tuh lagi habis TA, tugas akhir, ngelesain tugas akhir. Nah, selain itu gua ada podcast. Podcast gitu sama temen-temen gua. Habis itu akhir-akhir ini sering nge-review film dan itu pun masih kecil, maksudnya bukan reviewer yang besar, lagi merintis. Berarti sekarang aktif konten kreator aja gitu? Iya, sama konten di TikTok. Oh, itu kontennya apa tuh? Konten random aja yang Keseharian lah. gitu. Ada mengikuti jejak Kori juga, react rencananya. rencananya. Oh gitu. Tapi udah di follow Tapi IG-nya sama Kori. stand up dulu apa? Udah di follow IG-nya sama Kori. Belum. Udah di follow back. Nggak nge-follow IG, subscribe YouTube dulu pakai. Terus sekarang kayak apa rencana lu ke depan tuh lu pengen jadi apa atau fokus di mana lu udah ada bayangan? Oke, fokusnya pokoknya di bidang komedi. Pokoknya industri komedi karena setiap diundang gitu, misalkan yang diangkat tuh selalu kesedihannya. Iya. Kutis laksa, terus orangnya sedih, kayak misalkan yang video-video highlight tuh atau teaser, bukan teaser, trailer ya. Promosi lah, video-video promosi itu kesannya sedih padahal isinya di dalam podcastnya ketawa. Kayak gitu, terus ya udah pengen di komedi aja Di karena TikTok besar pendapatan tapi. lumayan sih. Lumayan. Kalau TikTok itu pendapatan dari mana ya kalau boleh tahu? Dari affiliate, dari dari ngejualin produk. Produk. Apa aja tuh produknya? Apa aja, bebas milih. Makanya ya apapun lah yang Puspa juga katanya affiliate juga ya? Iya, affiliate juga Iya. ya. Oke. Pendapatan lumayan. Alhamdulillah, tapi sekarang lagi kena pelanggaran jadi belum bisa. Gara-gara apa, Kak? Kan TikTok kan emang sensitif ya. Jadi waktu aku kayak bercanda gitu. Terus kena pelanggaran. Ngomong apa Kak kalau boleh tahu nih Kak? Bercandanya apa? Udah nggak inget sih aku. Lu sendiri kadang lupa ya, gue ngomong apa ya tiba-tiba di band ya? Iya, jadi kan bercanda-bercanda gitu ya. Aku kan kalau misalkan ada komentar-komentar yang lucu, aku bercandain aja gitu. Mungkin dari pihak TikToknya sensitif atau apa gitu kan. Kalau dulu range pendapatannya berapa dari TikTok? Ya ada lah lumayan, alhamdulillah. 2 digit ada, 2 digit. Ada. Ada 2 digit tuh. Jadi berkah ya. 2 digit tuh cuy. Ya langsung ke next segmen yaitu berita terkini. Sekarang tuh lagi ada Penyakit berita. kita mau Dava sama Puspa menanggapi hal yang lagi rame nih ya. Iya. Waspada, penyakit rabies udah nyebar di salah satu wilayah Indonesia hingga tercatat ribuan kasus. Tahu nggak penyakit rabies itu? tahu. Rabies digigit gua. Enggak anjing. Bukan asu. Anjing digigitnya anjing rabies juga. Anjing nggak mau kena air. Goblok gue. Gue aja ngejilat anjing-anjingnya yang 7 kali. Mandi 7 kali. Kalau Puspa gimana? Kalau aku sih, menurut aku untuk yang punya hewan peliharaan tuh lebih dijaga lah, jangan lupa divaksin juga hewannya. Terus buat misalkan di sekitaran kita yang punya anak-anak itu lebih diwaspadai lah dengan hewan-hewan liar yang ada di lingkungan kita gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri hewan-hewan liar di sekeliling kita tuh banyak ya kan. Apalagi hewan-hewan yang nggak punya pemilik gitu kan. Lebih waspada aja sih menurut aku. Oke, kita pertanyaan klise yang sering ditanyakan di podcast-podcast. Harapan ke depannya apa nih?
Kalau aku sih semoga kedepannya dari yang sekarang jauh lebih baik dan apapun itu semoga hal-hal yang positif selalu menyertai diri aku sendiri. Amin. Amin. Project ada lagi project apa? Kalau sekarang belum. Kalau lu Semoga gimana? ada nanti ke depan. Iya, semoga ada. Harapan lu ke depannya. Ke depan. Makin ke depan lah udah. Makin maju. Lu nih ke depan enak beli rokok ya. Rokok susah banget lu. Makin sukses. Amin. Sehat terus lah. Harus. Amin. Nge-gym, lu nge-gym harus. Siap bang. Harus. Siap idola. Iya, harus. Karena gini, dia yang nonton gue kan pasti ada gendut dong. Iya. Bener nggak? Bener. Ya makanya gue begini kan olahraga. Nggak harus yang ini, cuman sehat. Oh, lu gendut? Iya, Oh iya? bener. Kecil Jelas dong. gua. Kecil ya. Ini. Dulu sama sekarang cuma udah setengah senti kan. Project lagi ada project apa? Ngembangin podcast sama yang itu. Oke, siap. Oh, dulu Tulis kan quote dong. Sama. tulis quote. Nih kita selalu mempunyai satu hal yang kita pajang nanti nih. Iya. Quotes, kalian ngomong apa aja, tapi nanti kalian bisa jelaskan kenapa kalian menuliskan Tulis ini. itu. Baik berupa gambar atau berupa apa, disertai nama dan tanda tangan kalian. Silahkan, nanti gue laminating. Iya, kayak gitu. Tapi lu udah gabung stand up komunitas daerah lu belum? Belum. Gabung. Sekarang kagak berkembang. Serang. Iya, mungkin jangan diserangin di yang tengah-tengahnya lah, Tangerang atau ke Banten nih. Tangerang tapi ini kok Kak, lumayan kok untuk stand up-nya aktif kok. Iya. Mereka. Kayak gitu. Iya. Siap. Iya. Udah, tulis dulu. Oke. Sama lah. Udah. Pep gitu bisa sambil. Coba Dava udah beres nih, liatin dulu Dava. Ayo, Dap. Tanda tangan Jangan dong. lupa sehat. Tangan. Dan lupa sholat. Oh, sehat. Jangan lupa sholat. Kalau dari Puspa, Buat namanya dong sayang. Tetap bersyukur Dapat dan jangan 3GP. insecure. apa tadi? Tetap bersyukur dan jangan insecure. Tetap bersyukur dan jangan insecure. Cure dan cure. Oh, cakep. Mantap. Puspa, Ya, mantap. saya tanda tangan di sini. Orang-orang tolol. Salah lagi. Apa-apa. Apa-apa udah. Ya, mungkin segini aja segmen kali ini. Thank you Dava sama Puspa udah main di sini. Terima kasih ya Kak Dava. Apa Puspa, thank you. Maaf ya Kak, kita ngajak ngobrol kalian mungkin di luar ekspektasi kalian. Iya. Ya beginilah kita ngajak ngobrolnya ya. Oh, iya. Jangan baper ya, mohon maafnya, alang kadarnya. Kita luar biasa nih, kita tamu, kita Dava dan Puspa. Pasti kalian sering menyaksikan mereka di podcast-podcast lain, menyaksikan mereka di televisi. Jangan baper, mereka sendirinya nggak baper ya insya Allah ya. Nggak ada yang baper sama kita ya, karena kita memang ngajak ngobrol narasumber kita dengan kayak anak Apa kosan. adanya, yoi. Kayak begini. Mohon maaf kalau salah kata, Puspa dan Dava makasih banyak, Korigor. Meli Kimau, kita ketemu lagi di kosan. Vicky Mau.